Halo Sobat Traders, kita kembali dalam analisa market mingguan Forex Gold dan Oil untuk periode 7 sampai 11 Maret 2022. Sebelumnya saya akan review sedikit tentang bagaimana pergerakan market seminggu yang lalu. Kita lihat bahwa fokus utama masih tertuju kepada Ukraina ya, di mana invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-10. Kita lihat fokus pasar tertuju ke sana. Kita lihat harga emas dan komoditi minyak ya, oil itu terus mengalami lonjakan atau rally. Ya, emas dijadikan safe haven sehingga menguat di saat terjadi krisis seperti ini. Dan harga minyak dunia melambung tinggi ya, melesat bahkan menyentuh di atas 115 karena kekhawatiran gangguan pasokan minyak dan gas dari Rusia. Oke Sobat Traders, kita akan bahas untuk apa saja menjadi penggerak pasar minggu yang akan datang. Oke Sobat Trader, kita akan melihat apa saja menjadi market mover atau penggerak pasar, fokus pasar pada seminggu yang akan datang, ya, di luar daripada perkembangan dari geopolitik Rusia-Ukraina. Kita lihat dari kalender ekonomik, saya buka dari javafx.news. Nah, yang menjadi fokus utama tentunya adalah yang data-data high impact ya. Saya akan fokuskan kepada apa saja, yaitu pada hari Kamis kita lihat yang paling cukup menjadi perhatian adalah yaitu di mana pada hari Kamis malam ECB akan mengumumkan kebijakan moneternya ya, yaitu akan ada keputusan suku bunga. Tapi di sini tampaknya belum ada perubahan untuk suku bunga di Bank Sentral Eropa. Lalu setelah itu pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan ada laporan data inflasi Amerika Serikat. Tentunya ini menjadi fokus pasar ya, karena yang membuat kekhawatiran saat ini adalah inflasi. Ya, ini akan berpengaruh terhadap bagaimana rencana kenaikan suku bunga Fed pada minggu yang akan datang. Baik, Sobat Trader, itu adalah fokus utama pasar, meskipun di setiap hari ada beberapa data-data yang perlu diperhatikan, tapi fokus dalam satu minggu ke depan tentunya adalah pada hari Kamis di ECB dan juga data inflasi AS. Baik Sobat Trader, kita akan beralih kepada pergerakan secara teknikal. Ya, ini adalah grafik untuk Euro USD. Bagaimana pada minggu yang lalu kita lihat Euro terus mengalami penurunan ya, sepekan ya, sepanjang sepekan yang lalu mengalami penurunan tajam. Dan sekarang harga penutupan kemarin ada di level 1.0933, itu sama dengan level yang terendah dalam berapa ya, ini kita lihat ya. Ini adalah tanggal kira-kira bulan Juni ya, Juni 2020, artinya terendah 2 tahun Sobat Traders. Dan kalau kita lihat pada grafik daily ya, kemana pergerakan untuk penurunan Euro USD pada minggu depan, tentunya masih ada batas-batas support yang akan kemungkinan dituju ya. Kita lihat kalau pecah level 1.09, maka support berikutnya adalah di level ini Sobat Trader ya. Ini kemungkinan yang akan dituju adalah 1.07 Sobat Trader. Ya, ini artinya pergerakan seminggu ya. Jadi kalau pecah di 1.09, maka bisa jadi support berikutnya adalah 1.0775. Tapi tentunya pergerakan teknikal bisa terjadi satu pullback dulu ya, atau ada koreksi untuk naik, pergerakan naiknya. Tapi secara garis besar Euro masih dalam tekanan penurunan. Untuk pergerakan naik diprediksi masih terbatas, untuk koreksi saja. Lalu kita akan beralih kepada GBP USD sama dengan Euro. GBP juga mengalami tekanan jual yang cukup besar pada minggu yang lalu. Kita lihat bahkan dari dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Jadi dalam 2 minggu ini GBP sama seperti Euro mengalami tekanan turun yang sangat besar. Dan penurunan tampaknya mengincar area support mingguan. Kita lihat di sini ya, supportnya ada di level-level terendah pada 4 kali minggu ya, itu adalah pada sekitar bulan November sampai Desember 2021, yaitu antara level
1.3160 sampai 1.3230. Ini adalah area support kuat, support mingguan. Jadi kita lihat minggu lalu bagaimana harga masih bertahan di atas level support ini ya. Jadi kita lihat apakah akan ada dorongan untuk pullback atau candle reversal dari support ini, maka berpeluang untuk retrace ya, untuk koreksi naiknya. Koreksi naiknya pun diprediksi masih juga terbatas ya, bisa jadi sampai ke sini saja sobat trader, 1.3356 ya. AUD USD, kita lihat AUD USD pada seminggu yang lalu terjadi lonjakan cukup besar ya, padahal kalau kita tahu Australian dollar merupakan mata uang beresiko yang biasanya akan dihindari ketika terjadi satu krisis seperti geopolitik ini. Tetapi lonjakan harga minyak mendorong mata uang Australian dollar yang dikenal juga sebagai mata uang komoditas. Kita lihat seminggu yang lalu cukup kuat ya, bahkan sangat kuat sekali pergerakan naiknya. Kita lihat, maka saat ini ada resisten di sini yaitu di level 7370 sobat traders ya. Sama dengan sekarang 7370. Jadi kita lihat pergerakan Australian dollar masih cenderung menguat untuk seminggu yang lalu yang akan datang. Tapi kita lihat resisten berikutnya ada pada area sini. Ya. Kita lihat resisten berikutnya ada pada 7452 dan resisten untuk mingguan, kita lihat di sini resisten mingguannya ada pada level 7513. Kita lihat apakah mampu untuk tes resisten yang terdekatnya di 7452, dan jika berhasil akan ke 7523. Tapi kalau tidak berhasil maka akan terjadi satu koreksi penurunan dengan batas support adalah ini 0.7300. Baik, kita akan ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen kita lihat, maka pergerakan USD Japanese Yen kembali dalam pergerakan turun ya, memang karena statusnya sebagai safe haven. Kita lihat meskipun minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu berarti cenderung naik, tapi minggu kemarin gagal untuk melanjutkan kenaikan karena di sini adalah area resisten mingguan. Kita lihat banyak rejection di sini. Ya, kalau pada grafik daily juga kita lihat di sini banyak rejection. Ya, kita lihat. Jadi ini adalah area resisten untuk USD Japanese Yen yaitu pada 11550-an sampai 11570 adalah area resisten. Sementara untuk supportnya kita lihat, yang terdekat supportnya adalah 11470 dan kemungkinan sampai 11442 ya sobat trader. Jadi area support yang akan dites untuk minggu ini, kita lihat ini adalah area supportnya ya untuk minggu ke depan, maksud saya, yang akan dites. Kita lihat, jadi cenderungnya adalah kemungkinan akan terjadi pengetesan support. Oke sobat trader, sekarang kita akan ke gold. Ya, kita lihat gold, bagaimana gold bergerak naik ya, dan harga saat ini di 1970 ya, itu merupakan level yang sama pada November 2020. Jadi sudah 1,5 tahun kira-kira ya sobat trader harga saat ini. Ini terjadi karena geopolitik di Eropa ya. Kita lihat di manakah ada resisten berikutnya. Kita lihat di sini ada resisten 1978. Ini merupakan area resisten 197578. Jadi saat ini harga mendekati resisten. Tapi bukan berarti secara teknikal maka akan ada reversal, belum tentu ya. Kita akan melihat bagaimana perkembangan geopolitik ya sobat traders. Tapi secara teknikal bisa diperhatikan level-level resisten tersebut, yaitu 1975 sampai 1980, anggap saja segini ya sobat trader. Ini merupakan satu area resisten untuk minggu depan. Sementara bagaimana ketika ada koreksi turun, maka kita bisa mencari untuk support di level ini sobat trader. Di level berapa ini kita lihat. Ini ada di level 1918 sampai dengan 1906.
merupakan area support di sini. Ya, kita lihat minggu yang lalu memang sempat hanya di tes aja support ini, kemudian langsung ya reversal kembali naik. Jadi gold masih cenderung menguat. Perhatikan level resisten dan perhatikan juga area supportnya. Lalu kita lihat kepada oil. Kita lihat oil ini memang benar-benar ya dikendalikan oleh satu apa yang terjadi di Eropa ya, di Ukraina dan Rusia, karena Rusia merupakan pemasok gas terbesar di Eropa dan juga produsen minyak nomor 2 di dunia. Jadi dikhawatirkan adanya gangguan untuk suplai minyak dari Rusia. Dan minggu lalu harga minyak ditutup naik di level $115 per barrel. Ya, bukan tidak mungkin sesuai dengan ramalan beberapa analis pada sebelum terjadi invasi, harga minyak dunia bisa tembus ke 120. Dan kita lihat saat ini resisten yang paling dekat adalah ini adalah resistennya. Kita lihat di manakah itu resistennya, kita lihat di sini. Ya. Ini sudah sama dengan resisten pada Mei 2011 ya Sobat Trader. Jadi kira-kira 11 tahun yang lalu ini adalah harga yang sama. Jadi kita lihat kalau ada terus melaju ya, maka bisa jadi yang terdekatnya lagi adalah di $120 per barrel Sobat Trader ya. Jadi Sobat Trader perhatikan bahwa oil ini lonjakan harganya cukup besar. Jadi berhati-hati ketika trading oil, karena dalam satu hari bisa 500 pips ya. Ini sejak dalam 2 minggu ini pergerakan hariannya 300 sampai 500 bahkan bisa 600 pip dalam satu hari. Jadi selalu berhati-hati, perhatikan money management dalam trading dan juga batasi dengan resiko, yaitu menggunakan stop loss setiap kali Anda melakukan transaksi. Demikian Sobat Trader untuk analisa mingguan market forex, gold dan oil pada minggu yang akan datang. Trade by yourself and safe trading. Dan buat kalian yang belum memiliki akun trading, silakan buka akun di PT Java Global Futures, broker lokal terpercaya dengan support yang kelas dunia. Anda akan mendapatkan informasi-informasi update pasar, edukasi-edukasi forex, edukasi trading, gold, dan juga arahan-arahan dan signal harian. Terima kasih, sampai jumpa. Salam profit.